Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, jumlah kasus PDP di Provinsi Riau itu sampai hari ini total ada 97 kasus. 97 kasus PDP di seluruh Provinsi Riau. Kemudian yang sudah pulang 25 orang. Jumlah pasien yang masih diisolasi ada 71 orang. Kemudian hasil negatif yang sudah kita terima ada 26 orang. Hasil positif bertambah 1 orang menjadi 2 orang. Jadi total positif di Provinsi Riau ada 2. Tetapi berita baiknya dari 2 yang positif, Bapak yang pertama, Tuan M, sudah dinyatakan sembuh. Karena hasil swab yang keduanya juga kita terima tadi pagi, hasilnya menyatakan negatif. Artinya Bapak M hari ini sudah pulang ke rumahnya. Dan kita sudah kasih tahu dari teman-teman DPJP dan teman-teman di RSUD Arifin Ahmad kalau edukasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan pesan kami kalau dia sudah sembuh berarti stigmanya jangan lagi dipermasalahkan, beliau sudah sembuh gitu ya. Kemudian kasus yang kedua ini bapak laki-laki gitu ya. Itu kita memeriksa beliau itu 1 minggu yang lalu, hasilnya baru, bukan 1 minggu, 5 hari yang lalu. Kemudian hasilnya kita sudah tahu hari ini gitu ya, hasilnya positif gitu ya. Nah, penambahan 1 kasus COVID-19 di Riau adalah namanya Tuan AH, umurnya 42 tahun, yang merupakan hasil tracing kontak dari Tuan M, pasien yang pertama. Jadi ada koneksi. Dan dalam melakukan tracing ini kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Riau, kemudian dari kepolisian juga. Dan selain itu keluarga dari si Tuan AH ini juga sudah di swab ya, diperiksa dan dilakukan isolasi mandiri di rumah karena kondisinya baik-baik saja. Jadi kedua kasus positif di Riau, Tuan M yang sudah sembuh dan Tuan AH umur 42 tahun ini merupakan kasus yang mereka kembali dari Malaysia. Jadi bukan penularan dari orang ke orang di Provinsi Riau ya. Kemudian mereka berdua merasakan gejala setelah pulang dari Malaysia. Keduanya mengikuti kegiatan tablik di Sri Petaling, Malaysia. Dan kita ketahui ternyata memang kegiatan di Petaling di Malaysia itu ternyata memang merupakan suatu klaster yang besar. Di Malaysia sendiri itu menjadi kasus yang menjadi sumber kasus yang menjadi, akhirnya Malaysia itu sekarang jadi 2.300 ada sumber klaster di sana. Dengan demikian kita mengharapkan supaya kalau bisa teman-teman atau yang ikut acara di Petaling, secara kalau memang kita nggak tahu ya posisi mereka di mana, dengan sukarela untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit setempat supaya kita bisa melakukan pemeriksaan swab. Memang dalam beberapa minggu terakhir Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota sudah melakukan surveillance ke beberapa orang yang ikut acara di Petaling tersebut. Dilakukan surveillance dan diperiksa. Cuman yang hasil yang kita dapat ini memang positif 2 gitu ya, 2 orang positif gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang juga kami jelaskan. Ada beberapa pertanyaan, kenapa ODP di Provinsi Riau ini tinggi sekali, ribuan gitu ya, dibandingkan
provinsi yang lain. Nah, penambahan ODP kita ini terkait dengan kepulangan TKI. Kepulangan TKI yang jumlahnya ribuan dari Malaysia, dan kita tahu Malaysia negara terjangkit dengan jumlah kasusnya lebih banyak dibandingkan Indonesia, sehingga TKI-TKI yang pulang itu kita jadikan ODP supaya kita bisa memantau dan memeriksa mereka, saudara-saudara kita tersebut, sehingga kita bisa memastikan kalau seandainya mereka nanti terpapar oleh COVID-19, kita bisa melakukan isolasi atau memberikan arahan bagaimana mengisolasi diri sendiri. Ya. Kemudian terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang jelas mungkin dalam beberapa hari ke depan Rumah Sakit Madani, kemudian Rumah Sakit Jiwa Tampan sudah bisa difungsikan untuk menerima pasien-pasien COVID-19. Tapi sementara itu memang tetap 47 rumah sakit, 45 atau 47 ya? 45 rumah sakit di seluruh Provinsi Riau siap dan sudah menyediakan ruang isolasi. Dan kita sudah juga mengetahui teman-teman kita di kabupaten kota seluruh Riau sudah menyediakan rumah sakit umumnya ruangan isolasi yang menurut hemat kami sudah cukup ya untuk menampung kondisi sekarang. Artinya ada beberapa rumah sakit yang awalnya 2, sekarang sudah meningkatkan kapasitasnya jadi 10 atau ada jadi 14 ya. Mereka sudah memberikan rencana-rencana yang baik, sehingga ke depan kalau terjadi sesuatu hal eskalasi yang luar biasa, pemerintah provinsi siap. Artinya hal-hal seperti ini sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Arifin Ahmad. Kita juga mensupervisi beberapa rumah sakit yang akan dijadikan rujukan kita seandainya terjadi eskalasi yang meningkat dari kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Yang terakhir dari saya, pada para masyarakat tetap tenang. Yang paling penting lakukan pembatasan sosial dan pembatasan fisik atau physical dan social distancing. Ini harus dipatuhi dengan baik. Kita berharap jangan nambah lagi. Kalau bisa tetap 2. Tapi bukan 2 artinya semu gitu ya. Kita tetap harus memastikan kita memeriksa semua orang, PDP kita rawat. Tetapi ini bisa kita jaga dengan bagaimana teman-teman dan masyarakat melakukan social distancing yang baik, pembatasan fisik dan sosial yang jangan lagi berkumpul kalau memang tidak diperlukan. Himbauan dari MUI juga jelas menyatakan untuk sholat itu di rumah saja. Sholat Jumat pun diganti dengan sholat zuhur, karena memang kalau dengan kondisi wabah seperti ini memang sebaiknya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Jangan lupa cuci tangan setiap saat, nggak ada hand rub, nggak ada yang biasa dibeli di apotek, bisa pakai sabun biasa pun bisa, tidak ada masalah. Virusnya akan mati dengan sabun biasa, sesering mungkin. Apapun kegiatan Anda, sesudah melakukan apapun, lakukan cuci tangan sebaik mungkin. Kemudian jaga pola hidup sehat. Jangan lupa walaupun Anda di rumah, tetap berolahraga di rumah. Karena dengan olahraga sistem imunitas kita akan baik dibandingkan orang tidak olahraga. Karena dengan olahraga ada namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu akan menurun. Kalau stres oksidatif menurun, endorfinnya membaik, daya tahan kita akan sangat baik. Tapi kalau kita cuma tidur, diam, duduk di rumah itu nggak ada kegiatan, itu juga tidak dianjurkan. Minimal sekali 20 menit lakukan kegiatan aerobik yang ringan, jalan sekeliling rumah, atau kalau ada sepeda statis silakan, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mengeluarkan energi yang banyak gitu ya. Kemudian makan yang teratur, kemudian yang paling penting juga tetap berdoa. Insya Allah kita akan bisa melewati semua ini dengan baik, dengan kerjasama, tidak saling menyalahkan, saling ke depan, saling bahu-membahu. Apa yang bisa kita lakukan minimal. Yang kalau paling gampang Anda lakukan, Anda jangan keluar rumah. Itu sudah sangat membantu. Dukung kami petugas kesehatan, garda terdepan, lini terdepan. Jangan kasih stigma, hargai. Kemudian berikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman perawat kita yang setiap hari 24 jam di ruang isolasi. Dokter-dokter, petugas gizi, cleaning service, security yang menjaga semua ruang isolasi di Provinsi Riau. Bukan cuma di RSUD, semua rumah sakit swasta pun juga melakukan hal yang sama. Kita juga berterima kasih kepada mereka dan semoga kita selalu sehat,
Insya Allah kita bersama bisa melewati ini. Dan jangan lupa kita selalu berdoa, kita dijauhkan dari wabah ini. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.